warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi. Terima kasih pada seluruh jajaran di sini, namanya lengkap, yang menyelenggarakan deklarasi program Priok bermasker. Kita beri tepuk tangan. Jadi memang kita menyadari persis pandemi ini memerlukan kerja bersama. Pemerintah menyelenggarakan yang dikerjakan oleh negara. Testing, tracing, isolasi, treatment, itu bagian kita. Tidak bisa diselenggarakan oleh warga. Masyarakat menyelenggarakan 3 yang satunya. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci rutin. Jadi kita harus sama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena itulah gerakan menggunakan masker harus kita dorong. Alhamdulillah di DKI Jakarta juga di gugus tugas pada bulan Maret, April kita sudah mulai dengan keputusan membagi masker. Jadi di Jakarta ini mulai tanggal 29 April sampai dengan 19 Juni dilakukan pembagian masker pada seluruh masyarakat, dibagikan 22 juta masker untuk seluruh warga Jakarta. Sehingga kenapa 22 juta? Karena 2 kali jumlah penduduk. Jadi kalau penduduknya 5 juta ya kita baginya 10. Kalau penduduknya 20 juta ya harus siap-siap 40 juta. Karena itu angka 22 juta karena setiap warga diberi 2 masker. Sesudah pembagian masker baru mulai penindakan, baru mulai pendisiplinan. Dan kita tidak ingin sebenarnya menemukan pelanggaran, tapi kenyataannya masih banyak pelanggaran. Jadi catatan kita saja, denda pelanggaran masker di Jakarta itu terkumpul 2.111 juta. Itu denda pakai masker dari 136.204 pelanggaran. Nah, kita ingin agar ini tumbuh sebagai kesadaran, sebagai gerakan, bahwa jika tidak menggunakan masker, potensi terpapar amat besar. Beberapa data menunjukkan, bahkan ada kasus Pak, seorang pencukur rambut, dia terpapar COVID, tetap bekerja. Apa yang terjadi? Orang yang datang, kemudian di tracing. Menarik Pak, pencukur rambut yang menggunakan masker dan pencukur rambut yang tidak menggunakan masker, efek tularnya beda sekali. Mereka yang menggunakan masker, lalu yang dipotong rambut pakai masker, ternyata tidak terjadi penularan. Tetapi pemotong rambut yang tidak menggunakan masker dan orang yang dipotong rambut itu ada yang pakai masker, ada yang pakai tidak, di sana sebagian tertular. Karena itu menggunakan masker menjadi sangat penting sekali. Eksperimennya konkret ada, bahwa bila kita menggunakan masker maka kita ikut memutus potensi penularan. Bahkan kami sering menyampaikan, bila kita menghormati orang yang kita ajak bicara, pakai masker. Bila kita mau melindungi orang yang kita ajak bicara, pakai masker. Bila kita tidak menggunakan masker, maka sesungguhnya kita tidak menghormati lawan bicara kita. Tidak menghormati. Bila kita tidak pakai masker, artinya kita tidak melindungi lawan bicara kita. Jadi pakai masker ini adalah tanda penghormatan kepada orang yang kita ajak bicara. Tanda kita melindungi orang yang ajak bicara. Jadi pandang masker ini sebagai cara kita melindungi sesama. Pandang masker ini sebagai cara kita berbuat untuk umat manusia. Masker lebih dari sekedar soal melindungi diri sendiri, tapi masker adalah untuk melindungi orang lain. Gerakan harus kita dorong. Jadi saya sangat apresiasi sekali apa yang dikerjakan di sini, Priok bermasker, dan harapannya nanti tumbuh kesadaran untuk terus-menerus menggunakan masker. Tantangannya tidak sedikit Bapak Ibu sekalian. Kita di sini di ruangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 AC Bapak Ibu. 8 AC, sehingga nyaman. Menggunakan masker pun nyaman. Tapi bagi kebanyakan dari kita di luar yang panas, yang lembab, menggunakan masker itu menantang. Betul dong saya. Petugas-petugas kita di lapangan, waduh. Jadi petugas polisi, TNI, Kementerian Perhubungan, semua petugas kalau sudah di lapangan dan menggunakan masker, itu tantangannya besar. Karena itu kita tidak boleh kendor. Kenapa? Karena virusnya tidak pernah kendor. Virusnya tidak pernah lelah. Kita tidak boleh lelah melawan virus ini. Kita harus menang melawan virus ini. Boleh lelah. Dan itu sebabnya sadari dari awal, ya akan lembab, ya akan panas, ya akan tidak nyaman. Tapi itu jauh lebih nyaman dibandingkan harus dirawat karena COVID. Itu jauh lebih memudahkan daripada harus dipasang alat intubasi karena COVID. Jadi jangan membayangkan tanpa masker atau dengan masker, bukan. Bayangannya adalah dengan masker atau dirawat karena COVID. Dengan masker atau dipasang alat intubasi. Pilihannya seperti itu. Dan ini harus dibangun kepada masyarakat. Tapi kalau dibedakan antara bermasker dan tidak, ya tentu bermasker itu tidak nyaman di ruangan yang ber-AC, yang dingin, bermasker tidak terlalu terasa bebannya. Tapi di luar sana, begitu di lapangan, kita akan terasa sekali. Dan kita semua harus menyadari, Ibu sekalian, ketika kita mendengar angka ribuan orang kena, coba tadi saya minta data jumlah kasus COVID di Jakarta ditayangkan. Ini data per hari ini. Slide status ini. Nah ini. Oke, kembali lagi satu lagi. Terus sebelum yang tadi. Ini 42.303 itu orang yang sudah terkena COVID. Artinya apa? Ini studinya menunjukkan paru-paru tidak bisa kembali pulih seperti semula seumur hidup. Karena itu kita semua harus hati-hati dari sekarang. Di Jakarta segini. Dan kalau kita bicara di seluruh Indonesia ada 180.000. Ini bukan angka statistik, ini adalah saudara kita. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita semua. Karena itulah kenapa kita harus serius menangani. Nah, tadi pagi persis kita menjelang ke sini keluar data dari WHO tentang Indonesia, Jakarta. Itu apa ini? Next slide-nya. Ini, Bapak sekalian, kami di Jakarta melakukan pengetesan yang masif. Kenapa dilakukan masif? Karena kalau kita tidak melakukan testing, kita tidak akan cepat mendeteksi. Karena di deteksi awal, maka bisa diselamatkan. Begitu seseorang terdeteksi positif COVID, dia diisolasi, maka yang bersangkutan mengurangi potensi menularkan kepada yang lain. Yang kedua, bila yang bersangkutan memiliki comorbid atau punya risiko yang tinggi, maka langkah treatment bisa segera dilakukan. Terlihatnya di mana? Angka kematian. Kalau angka kematiannya rendah, artinya terdeteksi awal, lalu terawat dengan baik sehingga selamat. Nah di Jakarta, Bapak sekalian, angka kita per minggu itu kalau testing 55.000, minimumnya 10.000. Jakarta melakukan testing 5 kali lipat lebih tinggi daripada yang diharuskan oleh WHO. Dengan cara seperti itu, mahal secara biaya, tapi nyawa tidak bisa dinilai dengan rupiah. Konsekuensinya nanti bisa terlihat, Bapak sekalian. Konsekuensinya angka kematian di Jakarta menjadi jauh lebih rendah. Coba ke slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini dia. Di Jakarta tingkat kematian menjadi 2,9%. Dunia 3,4%. Jadi kita lebih rendah daripada angka kematian dunia. Kenapa? Salah satunya karena dideteksinya awal, lalu yang berisiko dirawat sehingga terselamatkan. Bila tidak ketahuan awal, bila tidak tersadarkan, maka sudah mendadak sakit, datang ke rumah sakit, kondisinya sudah berat. Inilah sebabnya mengapa pengetesan secara masif dengan skala yang besar itu dibutuhkan sekali. Nah kami di Jakarta lakukan itu.
Kita berharap, sekarang yang terakhir, next, bukan yang sebelumnya. Oh ini gambaran aja bro, nah ini dia. Terus sekalian, yang warna biru besar ini adalah jumlah testing di Jakarta. Kita angka testingnya tadi sebutkan 55.000. Garis-garis yang warnanya biru itu angka minimal testing. Itulah sebabnya Jakarta minimal testingnya terlewati. Kita 5 kali lipat di atas. Boleh pinjaman wifi mikrofon wireless. Apa yang terjadi? Kita meningkatkan jauh lebih tinggi daripada yang diharuskan oleh di sini, Pak. Ini adalah angka yang diharuskan oleh WHO. Ini yang kita kerjakan di Jakarta. Di Indonesia ada dua provinsi yang melampaui angka WHO, yaitu Jakarta dan Sumatera Barat. Dan Jakarta kita naikkan sampai 5 kali lipat. Lalu angka merah ini adalah angka aman. Bila yang positifnya di bawah garis ini. Jakarta saat ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena angka amannya sudah di atas merah ini. Dalam 3 minggu terakhir angkanya naik terus. Artinya apa? Kita mendeteksi banyak, tetapi juga penularan terjadi, angkanya naik. Itu sebabnya Bapak sekalian, kalau kita lihat angka ini, maka PR kita adalah menggalakkan yang 3M. Karena yang 3T sudah dikerjakan ini. Kalau kita belum mengerjakan 3T, meminta masyarakat mengerjakan 3M, nggak fair. Kenapa? Karena kita harus berseimbang nih. Jakarta sudah mengerjakan 3T. Sekarang mari kita pastikan di masyarakat mengerjakan 3M. Itu dikerjakan, insya Allah angka ini akan bisa turun. Itu yang akan kita ikhtiarkan. Jadi saya sangat apresiasi dan mohon ini betul-betul dilaksanakan. Jadikan contoh, semua wajah yang ada di Priok adalah wajah yang bermasker. Semua wajah orang yang keluar rumah adalah wajah yang bermasker. Dan gunakan masker kapan saja, di mana saja. Problem kita ini Bapak sekalian, naik bis pakai masker, naik kereta pakai masker, sampai kantor copot masker. Itu problem kita. Merasa kenal, lepas masker. Merasa tidak kenal, pakai masker. Penularannya antar yang kenal. Muncullah klaster kantor, muncullah klaster rumah tangga, muncullah klaster-klaster antar kita. Kenapa? Karena kita cenderung untuk lepas masker kalau bertemu dengan orang yang kita kenal. Itu sebabnya kita harus sama-sama dorong, dan mudah-mudahan nanti Priok bisa jadi contoh. Jakarta itu memang mulainya dari utara, Bapak Ibu. Ada di Jakarta itu dari utara. Dari utara, lalu kemudian bergerak ke selatan, jadilah berkembang seperti Jakarta sekarang. Selamat kepada semua yang terlibat. Selamat untuk mensukseskan dan jadikan peristiwa ini lebih dari seremoni. Peristiwa ini harus menjadi contoh. Contoh di Jakarta Utara, contoh di Jakarta, dan insya Allah menjadi contoh untuk Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin selanjutnya Pak Kapolda, kemudian dan Ramil, kemudian juga bersama-sama dengan Forkopimda Tanjung Priuk, kita telah melaksanakan deklarasi Priuk bermasker. Jadi ya, selama ini perkembangan terkait dengan pandemi COVID-19 memang ada suatu peningkatan yang cukup signifikan. Ya, sampai dalam hal inilah yang harus menjadi atensi kita bersama. Yang perlu diperhatikan dengan adanya klaster-klaster baru saat ini, misalnya klaster perkantoran, klaster weekend, dan juga ada beberapa klaster masuk kawasan industri, dan juga tidak terkecuali beberapa klaster di daerah pelabuhan. Hal ini memang ini bisa dikatakan dampak dari semakin meningkatnya kegiatan, ya, kegiatan daripada masyarakat. Pelonggaran-pelonggaran ini sebenarnya bukan berarti kita bebas, ya. Saya harapkan kepada masyarakat bukan berarti kita semaunya, tetapi adalah pelonggaran relaksasi yang harus dipertanggungjawabkan. Kita
boleh beraktivitas, tetapi kita pun harus mematuhi, ya, mematuhi protokol kesehatan. Saya harapkan kepada masyarakat 3M, ya, 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ataupun physical distancing. Ini harus menjadi kebiasaan baru, ya. Saya harapkan masyarakat pun harus menjadi agen perubahan. Masyarakat harus menjadi agen perubahan dan memakai masker ini harus menjadi kebiasaan baru, ya, agar masyarakat ini tidak terkena pandemi COVID-19. Ya, kita ketahui yang positif semakin meningkat dan sudah banyak korban yang wafat ataupun meninggal dunia. Kita jangan sampai kemudian menjadi korban yang sia-sia. Makanya deklarasi periuk bermasker ini sudah yang kesekian kali, dan ini merupakan juga hal yang harus kita gelorakan, ya. Deklarasi periuk bermasker ini harus kita gelorakan, baik itu khususnya di masyarakat ataupun di karyawan, ya. Adapun tujuan dari periuk bermasker ini adalah mengingatkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai masker. Ini semuanya supaya kita tidak terpapar oleh COVID-19, ya. Kita tidak terpapar oleh COVID-19. Harapannya itu. Rasa itu mungkin yang perlu saya dapat sampaikan. Pak, mekanismenya nanti apakah dari klaster akan deklarasi juga itu kan tadi beliau apakah nanti di Jaksel seperti itu Pak? Oh iya, perlu saya tambahkan. Jadi untuk 1 minggu ini Polda Metro Jaya sudah ini, ya, Polda Metro Jaya beserta jajarannya sudah akan memberikan sekitar 250.000 masker. Ini tentunya tidak hanya Polda Metro Jaya, bersama-sama dengan Forkopimda. Tadi disampaikan dari Pak Gubernur dari Pemda akan menyerahkan sekitar 22 juta, ya, 22 juta masker yang akan diberikan kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta ini. Himbauan saya sekali lagi, marilah kita untuk tetap mematuhi, ya, mematuhi protokol kesehatan, khususnya lakukan 3M tadi, memakai masker,